Malam itu udara di kamar Raka sangat dingin, padahal semua jendela tertutup rapat. Di cermin tua warisan kakeknya, pantulan Raka tampak berbeda. Matanya lebih gelap, senyumnya menyimpang. Dan yang paling menakutkan, pantulan itu bergerak lebih dulu, seperti tahu apa yang akan dilakukan Raka bahkan sebelum ia sendiri sadar. Raka berbisik, "Siapa kau?" Senyum dalam cermin makin lebar, lalu perlahan berkata tanpa suara, gerak bibirnya membentuk kalimat, "Aku adalah kamu. Jika kamu memilih kekuatan." Raka berlari keluar kamar, napasnya tersengal. Buku catatan kakeknya terjatuh dan terbuka pada halaman yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di sana tertulis sebuah mantra. Agar kau tahu bayangan dari dalam, bacalah saat bulan penuh, dan kebenaran akan berbicara. Tanpa pikir panjang, Raka membawa buku itu ke beranda. Malam itu memang bulan purnama, menggantung bulat sempurna di langit. Ia membaca mantra perlahan. Begitu kata terakhir terucap, tubuh Raka terhempas ke tanah. Dunia berputar, gelap, hening, lalu terbuka. Ia terbangun dalam ruang cermin, tempat di mana semua sisi adalah pantulan dirinya. Namun tidak semuanya benar. Beberapa pantulan menangis, beberapa tertawa seperti orang gila. Tapi satu di antaranya yang berdiri tegak, tenang, dan bermata hitam, berjalan mendekatinya. "Aku adalah bagian dari jiwamu yang pernah dikunci oleh kakekmu. Kau pikir kau hanya manusia biasa? Tidak, Raka. Kau adalah wadah. Kau penjaga segel sekaligus kunci kebebasan kami," kata Mirror Shadow dengan suara misterius. "Aku bukan alat siapapun," Raka menjawab dengan sikap menantang. Mirror Shadow menjawab dengan sombong, "Itu yang dikatakan kakekmu juga." Tapi akhirnya, dia memilih mengurung dirinya di dalam cermin agar aku tidak keluar. "Sekarang segel melemah dan kau harus memilih," the narrator said ominously. Suddenly, the narrator continued with surprise. Tiba-tiba cermin-cermin di sekitar Raka retak satu persatu. With a mysterious tone, the narrator described, bayangan itu mengulurkan tangannya. "Berikan aku liontin itu, dan kau akan tahu siapa dirimu sebenarnya," the mysterious figure tempted. But then another voice came, gentle yet firm. The voice of his grandfather, the narrator said gently. "Jangan, kau punya kekuatan untuk memilih. Lawan dia dari dalam," encouraged grandfather's voice. Determined, the narrator said, Raka menutup mata. Ia genggam liontin itu kuat-kuat dan berteriak. With intensity, the narrator described, cahaya putih menyilaukan meledak dari dadanya, menghancurkan semua pantulan palsu. Relieved, the narrator explained, saat ia membuka mata, ia sudah kembali di kamarnya. Nafas tersengal, tangan gemetar, tapi cerminnya telah retak. Dan dari celah retakan itu, keluar selembar kertas kecil dengan satu kalimat. "Kau hanya membuka babak pertama. Pintu berikutnya menunggu di tempat paling gelap dalam darahmu sendiri."